Oke, selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam pada teman-teman yang sedang menonton ini. Eh, Pada kali ini kita akan memulai video terkait pengolahan metode refraksi untuk nonses 2024-2025. Nah, pada video kali ini kita akan memulai terkait pengolahan di mana pengolahan metode refraksi ini menggunakan software GeoGiga dan Excel, di mana kita menggunakan metode namanya metode Hagiwara. Mungkin eh, tak review kembali aja itu metode Hagiwara itu metode waktu tunda, di mana untuk mengasumsikan bahwa undulasi bawah permukaan apa ya? Jadi gampangnya itu ada sebuah apa? Kita menampilkan penampang bawah permukaan yang ada undulasinya. Sedangkan kalau di metode yang lain plus minus dan lain tidak menampilkan undulasi. Nah, untuk metode Hagiwara ini durasinya tidak terlalu besar dan sudut kemiringannya itu mendekati nol. Jadi kita mungkin terkait dasar teori atau apa bisa kalian review lagi di praktikum metode seismik. Oke, mungkin pada kali ini kita membutuhkan dua software yaitu software GeoGiga dan Excel tadi. Nah, setelah kita melakukan akuisisi di lapangan, kita belum melakukan pengolahan. Kita pertama-tama membuka aplikasi GeoGiga. Bentar. Aku bakal share screen. Hmm. Nah, oke ya. Nah, sudah terlihat. Nah, kita kita akan buka GeoGiga. Dipastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi software GeoGiganya ya. Wah, lupa. Mungkin nama lainnya front end ya. Kalau tadi mungkin di pas pencarian GeoGiga nggak ada. Nah, pada apa software GeoGiga ini kita untuk melakukan picking first big. Di mana picking first big itu kita akan melakukan picking untuk gelombang yang pertama kali datang. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Eh, waduh. Nah, saya ini belum nge-lag. Nah, setelah softwarenya kebuka, kita perlu mencari file kita. Nah, kalian perlu mengklik apa gambar file ini. Oke, sini dimana saya menyimpan file setelah akuisisi itu ada di sini. Saya kalian di sini. Kalian harus mengingat menyimpannya di mana ya sistem. Akses. Nah, kalau udah ini pilih filenya, terus klik choose. Aduh. Nah, udah nanti filenya akan muncul di sini. Dimana file itu bernama sesuai tadi yang telah kalian namain pada saat di lapangan. Di sini ini aku menggunakan data FC ku kemarin, dimana ini pada hari ketiga. Oke. Di sini ada banyak SP, di mana SP itu ada shoot point. Ini sampai 2 split ya. Tapi aku akan mencontoh salah satunya aja dulu. Nah, dimana aku mencontoh untuk SP2.
Nah, SP2 ini di mana shoot point-nya itu berada di titik nol atau geopoint pertama. Nah, untuk kalian gampangnya melakukan picking, kita bisa melakukan memperbesar gainnya. Nah, untuk memperbesar gain itu bisa klik display, terus pilih broad, dan ya udah ini display again. Misalnya gini, kamu gini kecilin. Kalau aku biasanya kita pakai standar dulu. Biasanya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil dulu. Nah, kalau udah dirasa cukup, kita melakukan apply, terus oke. Nah, mungkin biasanya untuk mempermudah kita juga ada tools-tools lain untuk dalam melakukan apa picking. Dimana picking ini kita bisa melakukan ini untuk memperlebar dan mempersempit. Terus ini juga untuk memperlebar secara vertikalnya yang di pojok kanan bawah. Nah, oke. Kita setelah kita ada ini, kita ke miss, terus pilih untuk sampel intervalnya, kita menggunakan 0,2, 0, dan lengthnya, panjangnya 250 milisecond. Dimana ini intervalnya adalah 0,2 milisecond. Terus kalau udah kita lakukan ini aja, klik pilih first break picking. Untuk melakukan first break picking, kita pilih pick. Nah, di sini kita udah bisa mulai nge-picking. Dimana salah satu first break picking ini hal krusial ya, sangat penting dalam pengolahan metode seismik refraksi. Karena kalau misalnya kita salah melakukan picking, maka hasil kita akan salah juga seterusnya. Ini perlu diperhatikan banget dalam melakukan picking ini. Oke, dimana eh, secara gampangnya itu dalam melakukan picking itu kita harus melihat trace atau kemenerusannya. Dimana kalau misalnya geopon source-nya ada di geopon pertama atau nol, harusnya nanti eh, nilai titik yang kita picking akan paling atas, lama-lama akan menurun ke bawah seperti apa bisa jadi dibuat miring, kita ada kemiringan. Nah itu mungkin aku contohin di sini picking. Aduh. Nah, oke. Ini, hmm, ini mana nih ada kemenerusan. Nah, kalau udah mulai susah, kita bisa melakukan atur gen lagi. Kayak tadi display. Kalau nggak mau ikatan itu sendain gini lagi. Hmm. Oh, oke.
Tandanya mengikuti. Aku lebih suka mengatur-ngatur gini biar kita lebih jelas dalam melakukan pickingnya untuk mempermudah. Oh ya, di sini Geofont 16 mengalami kerusakan di mana tidak ada data. Jadi kita harus cukup hati-hati juga, tricky. Ini yang kita kerjain lagi. Hmm. Ini bisa memperkirakan berhati-hati juga dalam melakukan speak ini karena takutnya nanti yang kita picking adalah noise. Kita harus tahu juga. Kemudian jika kita sudah merasa yakin hasil pickingan kita, kita bisa langsung bisa ini kita bisa langsung nge-save, bisa penambahkan. Nah, misalnya kita nyoba di sini eh misalnya L3 terus set point pertama, set point 2 txt. Nah, save udah. Jika kita sudah save, mari kita buka eh apa software kita, apa hasil txt yang udah kita buat. Coba kita cari di file kita. Tadi mana ya? Di sini. Aku coba pakai yang ini. Hmm, sudah. Ini kita akan save, terus mencoba buka notepad, notepad plus plus, bebas menggunakan. Coba kalau aku tak ajarin buka notepad plus plus.
di mana kita akan permudah. Hmm. Jadi tampilnya ini kita coba copy paste. Nah, yang kita copy adalah hanya cukup time-nya saja. Nah, itu time. Dimana nilai time ini yang paling kanan. Ini adalah waktu tiba gelombang yang kalian tadi picking. Oke, setelah itu pencet ALT, tekan, terus langsung aja kalian drag untuk milih bisa waktunya. Terus copy paste, terus buka ke Excel ini yang kalian. Nah, mana nanti ada format Excel tersendiri buat metode Hagiwara seperti pada praktikum Medsis. Nah, di sini kan tadi kita nunggu paste, tadi SP2 kita taruh di sini SP2. Nah, nah, terus ini posisi geopon. Gimana posisi geopon? 0, 2, 4, 6. Dimana intervalnya 2 meter sampai dapat 46. Nah, kalian terusin sampai eh, semua shoot point. Dimana nanti shoot point itu untuk melakukan korelasi antara ini. Jadi kita akan melakukan tiap-tiap shoot point. Misal SP2 sama SP6, SP2 sama SP3, SP3 sama SP4, SP4 sama SP6, SP3 sama SP4, 45, 56, terus 26, dan seterusnya itu. Itu kenapa kita melakukan itu? Itu untuk salah satu koleksi kita, apakah data kita itu sudah benar atau belum. Kenapa kita melakukan cukup banyak melakukan shoot point? Itu untuk itu tadi. Semakin banyak kita melakukan shoot point, kita jadi makin tahu seberapa detail atau kesalahan yang kita dapatin untuk mengkoleksinya. Ini ada kesalahan. Oke, kalau dari ini misalnya belas skip. Nah, di sini kita udah aku udah coba menginin. Nah, dimana nanti jika udah selesai, nanti akan contohnya seperti ini. Aku nanti akan melakukan pembuatan grafik, dimana pembuatan grafik ini untuk menentukan forward, direct, atau apa ya begitu, kurva travel time. Jangan buat kurva travel time. Gimana caranya itu adalah saya kita buat dari awal aja, buat dari awal. Saya data add, bisa namanya SP2 A3, di mana nilai X-nya itu adalah titik geopon, ya geopon. Ini adalah waktu tempuh travel time-nya, travel arrival-nya. Nah, terus oke. Nah, kita hapus dulu. Ya. Nah, terus kalau udah klik OK. Nah, di sini di mana adanya nilai
sudah mulai grafik ya, tapi ini SP2. Nah, dalam mudah ini kita harus menentukan di mana forward refraksi refraksi forward sama apa, dari forward sama refracted forward. Di mana dari forward itu biasanya itu yang paling awal. Nah, untuk membedainya itu adanya perbedaan nilai dari direct ke reflected. Tuh. Nah, biasanya misal ininya dari forwardnya nyampe sini, tandain berarti posisi ke 10. Berarti kita buat lagi kayak tadi, select data, add direct forward SP2 3, dimana X-nya itu 0 sampai 10 dan nilai Y-nya sama, sesuaiin. Oke, terus kalau udah oke, terus oke lagi. Nah, berarti nilai reflectednya itu banget sisanya dari tadi. Hmm, misalnya SP2 A3. Nah, nilai X-nya berarti 12 sampai bawah. Terus Y-nya juga. Oke, oke. Nah, nah, di sini aku akan mencontohkan untuk eh, pembuatan SP2 sama SP6. Dimana berarti ini ada dari ujung ke ujung, shoot point ujung ke ujung. Terus kalau udah kita buat lagi untuk, kan tadi ini baru shoot point 2, kita perlu shoot point 6 juga. Add SP 6 A3, X-nya itu semuanya ini. Nah, oke. Dah, dah. Yang titik biru ini adalah hasil kurva travel time SP6. Kita melakukan pencarian kayak seperti tadi lagi, apa, forward reverse-nya sama reflected reverse. Kenapa reverse? Karena kebalikannya dari tadi. Tadi kan forward, sekarang di reverse karena gampangnya reverse itu ke kiri, forward tuh ke kanan. Bebas ya penyebutannya, mau apa, kanan reflect, kanan direct atau kanan reflected. Ada beberapa yang penyebutannya begitu, tapi kita pakainya forward aja, forward reverse. So, terus habis itu seperti tadi lagi, misal reverse string SP6 A3. Nah, kita harus nentuin dulu tadi reverse sama directnya sama affectednya. Gimana?
Left DW-nya itu sampai sini. Berarti dari 46 sampai 38. Delapan sampai ini. Terus pendeknya juga. Terus kita akan membuat lagi untuk efektifnya. Mana X-nya itu oke. Nah, kita sudah dapatkan nilainya. Nah, kita perlu nulis posisi source-nya. Karena tadi pakai SP2 sama SP6, kita ketik SP2. Dan SP2 di mana? Di pohon pertama di meter 0, dan SP6 ada di meter ke-46. Nah, terus kita menuliskan selanjutnya itu persamaan equation di mana rumusnya itu Y sama dengan M MX plus C, di mana ini persamaan garis linear. Itu M-nya itu adalah di sini kita mendapatkan dari trend line yang ada di sini. Sama kita ngebuat trend line, klik kanan, add trend line, terus pilih linear dan display equation on chart. Dan salah. Ini yang harus kita buat trend line itu yang ini. Expectednya, directnya, semuanya. Aduh, selesai. Salah. Nah, kita perlu mencatat tapi dia pesen dulu aja. Dari forwardnya di sini didapat dari sini, berarti 0028 terus C-nya 52. Terus kita lanjut lagi cari refactored forwardnya seperti tadi angkanya. Hmm. Nah, nanti kita
Nah, kita tulis semuanya. Terus langkah selanjutnya adalah ini, F1 forward, di mana rumusnya itu adalah K1, 1/M. Jadi M-nya ini pakai forward ya, direct. Langsung kita ini aja. Satu. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi M. Nah, di sini juga sama. Untuk pivotnya, mana di sini senangan -1 dibagi sama 25. Kenapa dikali min? Karena kalau misalnya tidak kita kali min, nanti hasilnya akan negatif. Dimana kita ketahui kecepatan ini tidak mungkin bernilai negatif di sini, karena nilai negatif itu sama aja kayak berkurang. Nah, makanya kita kali min ya. Terus V1 itu rumusnya adalah rata-rata dari kedua ini. Nah, sebelum itu kita harus, setelah mendapatkan kecepatan, kita masih belum mendapatkan kecepatan kedua, velocity, dimana itu pada tabel ada di sini, tabel di sini. Nah, kita coba gimana kita mengerjakan saja supaya semuanya tahu caranya. Kita buat di sheet baru aja, cepet. Nah, nah, waduh, pencet. Geo ini adalah geopon, X-Rock ini posisi geopon sampai 46. Nah, ini waktu time arrivalnya SP2 sama SP6. Dimana kita mengcopy paste saja dari yang di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari nilai forwardnya, TAP. Dimana perhitungannya adalah dalam forward ini kita, berarti yang kita cari adalah nilai forward eh directnya, dimana yang tadi kita directnya ada 6 titik mudahnya. Terus berarti di sini juga harus ada 6, 1 2 3 4 5 6, menggunakan rumus siapa itu rumusnya. Kenapa dalam menggunakan rumus ini kita bisa balik lagi ke dasar teori di metode Hagiwara. Nanti bisa, nah itu ini adalah H24 dikali R4. H24 itu adalah refracted, terus dikali sama ini X-log, Y tambah tadi C-nya. Jadi ini sama dengan Y sama dengan uh, MX plus C. Nah, itu kita ini aja masukin. Nah, untuk bisa lebih jelasnya bentar, ada di metode
Coba tak buka, kita review. Nah, ini adalah undang-undang THP, di mana waktu tiba A ke P, berarti namanya A ke aksen dibagi V1 nih. Terus langsung aksen P. Oh, ini aksen P-nya. Hmm. Ini aksen P ke P aksen. Double P aksen dibagi V2, terus ditambah P ke P aksen 2 dibagi V1. Nah, oh, A aksen 2. Oh, berarti A aksen sini di mana kita mencari waktu tempuh gelombang dari source ke lapisan terus diterima oleh receiver. Itu atau sama dengan rumusnya ini. Nah, oke. Secara simpelnya kalau kita di Excel, kita langsung aja Y M MX plus C. Oke, tadi di mana Y-nya adalah waktu, di mana M-nya adalah tadi apa? Reflected forwardnya, terus X-nya titik ini, C-nya sama sesuai sama tadi. Nah, itu karena di 6 berarti sisanya adalah kita tinggal menyamain aja untuk nilai SP2. Oke. Terus untuk reverse sama ininya rumusnya ini sama dengan T4. Dan tapi di sini harus kita ingat lagi, kita harus wanti-wanti untuk nilai effective forwardnya. Reverse forward. Reverse forward. Nah, di mana reverse forward ini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita juga menggunakan 5 ini. Rumusnya hampir sama kayak tadi. Gimana adalah effective forward, effective reverse dikali M-nya sama jarak ditambah C-nya. C ini sama ini. Nah, bisa mungkin untuk lebih jelasnya coba kita lihat ke PPT lagi. Ini vektor itu TAB ya, TBP. Oh, 7. Berarti waktu tempuh B ke P. Dimana kan tadi yang namanya reverse, berarti kita tadi sudut pointnya dari eh, jawaban terakhir di mana titik 46. Nah, B ke berarti TBP. B ke B double aksen terus dibagi V1. B double aksen ke P double aksen dibagi V2, di mana di sini V1 sama V2 di sini sudah mengalami perbedaan kecepatan. Makanya ini di sini V1, sini V2. Terus P double aksen ke P dibagi V1. Nah, ini semua tadi ditambahin. Jadi itu akan mendapatkan waktu tempuh dari B ke P. Oke. Nah, jika udah, balik lagi ke Excel.
Terus kalau udah dapatkan forward dan reverse-nya, udah. Kita akan cari data source to source. Gimana rumusnya ya? 36 itu 36. Ya, average dari ini. Aduh. Nah, sebelum itu kita harus mencari nilai source to source. Gimana source to source itu rumusnya? Kita juga reflected pakai menggunakan reflected forward. Gimana? Sama dengan tadi sama kayak Y dengan MX plus C. Gimana M yang menggunakan ini dikali kita menggunakan X-nya itu sebagai jarak tadi, menggunakan shoot point terjauh pada forward. Nah, tambah tutup dulu. Aduh, bolong tambah C-nya. Nah, terus kalau untuk reverse ya, menggunakan reflected reverse, dimana M-nya adalah ini dikali menggunakan shoot point terdekat, itu shoot point-nya tadi 0 tambah C-nya. Iya. Nah, jika sudah kita menggunakan rata-rata saja, rata-rata saja. Nah, ini nanti dimasukkan ke rata-rata source to source. Nah, kita lanjut lagi ke TP. Itu dimana rumusnya adalah TAP tambah TPP tambah dikurang TAB. TAP itu yang mana? Yang tadi nilai ini ditambah TBP dikurang TAB. Oh, berarti kita sengaja lagi ini TAP ditambah TBP dikurang kurang langsung ini. Nah, oke, kalau udah mendapatkan dari TP, kita lanjut lagi untuk mendapatkan nilai T aksen AP. Dimana rumus itu adalah TAP dikurang TP dibagi 2. TAP mana? TAP itu adalah senengan TAP dikurang untuk kurang kurung TP dibagi 2
belum. Kalau udah kita hasilnya kita lihat aja seperti itu. Nah, dan kalau kita sudah mendapatkan dari TAP, kita akan membuat grafik lagi. Nama grafiknya adalah itu grafik TAP plus khusus ini. Namanya grafik itu nah kita membuat insert oh, pakai scatter select data and grafik dan langsung versus X, gimana X nya itu adalah cara X log, Y nya adalah ya oke. Ya, oke. Terus oke, kita buat ini grafik ini juga salah satu buat QC kita untuk mengetahui nilai kita sudah cukup baik atau enggak. Ini harusnya grafiknya linear juga naik nih. Terus kalau udah kita add trend line display. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam 0, 2, 3 ke dalam tadi sini, dimana y nya ada 0,023, y nya 0,104. Ya benar. Udah, oke. Jika udah, nanti kita akan mendapatkan nilai V2. Jadi kita masih mendapatkan nilai V2 di mana nilai V2 sama seperti mendapatkan nilai V1. Cuma kalau nilai V1 kan tadi apa rata-rata forward dan reverse. Ya V1 forward dan V1 reverse, dan V2 adalah dari 1 per M ini THP versus log X log. Ini kita masukin, terus ini 30 berarti THP sama kedua. Ya, nanti masuk ini aja. Oke, terus dari itu kita lanjut mencari nilai cos, dimana rumus cos itu adalah akar 1 dikurang V1 per V2 kuadrat. Kita balik lagi ke PPT, dimana nilai cos ini nah itu adalah pakai 1 per sin kuadrat I, dimana ini menggunakan prinsip trigonometri. Nah, dimana ini kalau kita ubah lagi dengan akar 1 dikurang V1 per V2 kuadrat. Ini juga
apa, oh ya, berdasarkan hukum Snellius juga kan, dari bukan trigonometri, salah, hukum Snellius. Ya, oke. Ya kan, jadi kita tinggal tadi masukin aja AK1 per V2 nya, datin. Kan, si RT dibagi 1 dikurang V1 per V2 kurang 42. Dan terus samain aja udah. Nah, lanjut. Terus dari itu kita mencari nilai ketebalan. Ini ketebalan lapisan pertama, di mana kita balik lagi ke PPT. Nah, ketebalan itu HP senang P1 dibagi 2 cos dikali lagi ininya TAP tambah TBP dikurang TABP. TAB. Nah, eh, kan kayak gini. Oke, yang berarti tadi P1 dibagi 2 kali 4 ini terus kita kasih kurung TAB, TAP TAP ditambah TBP dikurang B. Sudah enter itu ya langsung like. Iya, X4. Oke, ya, yang di sini udah ada. Nah, TP berarti kita tinggal masukin aja nilai V1 dibagi 2 cos dikali TP, dimana tadi nilai TP itu ada TAP tambah TBP dikurang TAB. Dan kalau itu kita lihat aja ke bawah sama ini. Dan nah, ini untuk ketebalan 2, dimana di sini kita aku mengasumsikannya bahwa 25 meter. Sebenarnya bebas kalian mau berapa, tapi dikira-kira aja soalnya kalau terlalu kecil nanti malah
eh akan gambar penampangnya akan rusak gitu. Udah langsung aja. Berarti 25 dikurang HP sini. Ya. Oke, nah ini data topografi didapatkan dari eh apa? Dioksid pengukuran pada Rhino. Nanti kalian akan melakukan eh, pengukuran Rhino sampai itu. Aduh. Nah, oke, kita terus setelah itu kita membuat nilai, kita membuat grafik penampang. Di mana ini penampang ini gitu supaya kita tahu apakah tampilan penampangnya itu seberapa, seperti apa tampilan penampangnya. Itu kita bisa, untuk cara cepatnya kita pilih HP sama H2, langsung kita gerak, terus kita pilih insert recommended chart. Ke- ya kita pilih yang ini, terus oke. Nah, ini merupakan penampang dari pada lintasan ketiga di hari ketiga. Cuma ini masih belum ada, seolah-olah ini data tidak sesuai data topografinya. Nah, bagaimana ini supaya tampilannya sesuai dengan topografi? Nah, nilainya kita tambahin, kita masukin nilai topografi kita. Select data. Mulai. Add. Oh, oke. Oh, select. Nah, ini masih mungkin nanti akan tampilannya begini. Kita balik lagi, select, terus pilih nilai topo, kita naikin toponya. Oke, udah, sudah mulai kelihatan. Dan kita kita klik kanan, pilih series topo, filenya kita pilih. Oh, ini kita pilih non fill. Oke, sudah. Ini adalah hasil penampang sesuai topografinya. Ini